bermanfaat untuk kita semua. Silakan. Hari ini kita akan mengartikan Quran Surah At-Tin, menjelaskan pokok-pokok Quran Surah At-Tin, dan membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Surah At-Tin. Sekarang Ibu tanya, apakah anak-anak sudah tahu pengertian Surah At-Tin? Tahu ya, Surah At-Tin dan memahami pesan pokok dari Surah At-Tin. Apakah sudah paham? Sekarang kita buat kelompok. Ya. Sekarang kita membagikan 4 kelompok. Silakan membentuk kelompok yang telah ditentukan. Ambil kelompok masing-masing. Kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah bentuk kelompok? Dan perhatikan Ibu, anak-anak semua, di depan ada potongan ayat surah At-Tin dan artinya atau terjemahannya. Sekarang silakan orang satu kelompok untuk mengambil potongan ayat yang ada ini yang sudah Ibu acak. Mulai kelompok 1 semua ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 2 orang ke depan untuk mengambil potongan ayat yang ada ini. Ayo kelompok 1. Kelompok 2, pilih ayatnya. Kelompok 3, 2 orang. Kelompok 4, ya. Ambil potongan ayat. Ayatnya saja dulu nak. Ya, ayat itu. Ayat pertama, ayat kedua. Mana ayat kedua? Ya, kalau silakan pasang-pasang. Berurutan, ayo. Ya, 2. Terus ayat diambil potongan ayat sampai ayat ke-8. 1, 2, 3, 4 ayat ke-4. 5, 6, 7 ya, ayat 7. Silakan. 7, 8. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Potongan ayat sudah dipasang di
masing-masing kelompok untuk mengambil arti yang ada di depan ini. Arti surah At-Tin. Ayo. Yang kelompok 2, kelompok 1, 2, 3, 4. Mirna, cepat ngambil artinya. Pasangkan ya. Ayat pertama. Silakan dipasang. Ya, ini terjemahan ayat 8. 6. Ya, sudah. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Inilah hasil kerja kalian tadi mengerjakan potongan ayat yang sudah dipasang. Sekarang kita lihat potongan ayat Quran surah At-Tin. Sekarang tugas kelompok yaitu pertama, tuliskan atau sebutkan kenapa dinamakan surah At-Tin. Sekarang anak-anak ibu setiap kelompok membuat atau menyebutkan nanti kenapa surah At-Tin itu dinamakan Quran surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah yang keberapa di dalam Al-Quran? Yang ketiga, sebutkan pesan-pesan pokok dari surah Quran surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 3. Sekarang tiap kelompok silakan mengerjakan tugasnya. Kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Pengambilan nama surah At-Tin ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama dari surah At-Tin. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Pertanyaan untuk kelompok 2. Surah At-Tin adalah surah yang keberapa di dalam Al-Quran dan terdiri dari berapa ayat dan tergolong kepada surah apa? Surah At-Tin adalah surah yang ke-95, terdiri dari 8 ayat dan masuk ke dalam surah Makkiyah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Pesan-pesan pokok daripada Quran surah At-Tin ayat 4 sampai dengan 6. Kelompok 4. 1. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia yang dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 2. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Sekarang sampaikan hasil diskusi paparan pesan pokok daripada Quran surah At-Tin ayat 7 sampai dengan 8. Silakan. 1. Maka apa alasanmu wahai orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? 2. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari penyampaian hasil kelompok tadi, apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya atau belum mengerti? Berapakah ayat surah At-Tin? Iya, siapa yang bisa jawab berapa ayat kan jumlah surah At-Tin? Saya, Bu. Ya, Dola silakan. 8 ayat. Ya, tepuk tangan untuk Dola. Sekarang jelaskan atau kesimpulan daripada pesan pokok daripada
Quran surah Atin. Kelompok mana yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 2. A. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. B. Hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, takwa, dan amalnya. C. Manusia adalah makhluk yang dicipta Allah dalam bentuk yang paling baik. Penerapan isi pokok Quran surah Atin dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan, selalu berbuat baik, melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Yang kedua, menjaga kesehatan sebagai bentuk rasa syukur, percaya adanya hari akhir atau hari kiamat. Lalu berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Nah, itulah kesimpulan pelajaran mengartikan Quran surah Atin pada hari ini. Berdoa. Ialah pelajaran materi mengartikan Quran surah Atin pada hari ini dan semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.